Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling, hear me say I do. Your eyes are like oceans, wave after wave you are pulling me in. My true love and devotion, I'll spend eternity and only begin to see our love forever. Our love forever.
Tuhan segala kesalahan, nah doa dipertujuan doa disudi yang menggunakan segala bahagia di hati. Kita berdoa kesehatan kami mariati Tuhan wali Tuhan ibadah Jehovah. Bisialah segala Tuhan Tuhan menupaki kami salurkan di bagasa kami pasang kami Tuhan di bagasa lalu untuk kesehatan kami pada wali Tuhan. Padahal lagi prosesi pernikahan nikah menaus bila orang ini dia nak kami nak kami salurkan. Lalu Tuhan yang kedua berhentian kenal mahu hari Tuhan. Barang di mana roh pikiran kami, pasona roh pikiran kami doa kudus roh hari Tuhan. Asal pasal kami doa Tuhan ini doa kami mati di dalam kami di dalam rumah masuk sida di bawah masa itu mereka di sida hari Tuhan. Alanya Tuhan yang kami kedua berhentian. Imam kasih kadu makro lalu di sida Tuhan. Dengan dibantu pahami semua ada kebenaran di dalam raya Allah kami di mana hari Tuhan saat masuk di negara yang masuk di dalam bukti bagi kita saya beliau Allah kami sekali kami di mana kami itu sipil Allah masuk di serta kita seluruhnya di Tuhan tetap mari hari radio tetap mari hari radio tetap suri kami di negara dan ini seluruhnya asal sama kami selalu berdua di dalam Allah Buat semua yang itu berkuah Tuhan. Hari ini sisi asal kami buat yang Allah dikasih. Buat Tuhan yang Tuhan tidak satu anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jalan mata yang ada di Tuhan. Amin. When you find that you're in a hurry and you need an escape, when all you have is a pile of worries, I'll help you carry the weight. Just stay lost here with me. We don't have to say anything. Just let ourselves get lost in between the magic and the mystery. Stay lost with me. Sitting here in the stillness and quiet, losing track of the time.
this memory will burn the brightest. Leave it be, let it shine. Just stay lost here with me. We don't have to say anything. Just let ourselves get lost in between the magic and the mystery. Stay lost with me. Ima pasu-pasu pardongan saripeo nanain jalo on nasida ang sagabiri pelas ni roha mo se nasida di surunami tardumobi dia domamu pasu-pasu Tuhan salubut na keluarga paranak doho parhuru nang sudia tahea kana makagolongi nasida na roho mangudur ko tubagas jorong na badio ang sarapon ho hani jalo salubut na carao marture di bagasan ho dinamamuhay sa atuna pausuk ko nanon nang dinamalulot tu ulaon imasihabatahon nami Salehono marinatiu jala pasu-pasu musalubut na nanyontang ni hasubuton atong dinamamuhay sa hatun na paujukon o manamiyan dito ato manami jalo mahami di bagasan buwan ni anak mo Tuhan Jesus Kristus maratangian kami dua doang. Amin.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Bimbing aku Tuhan Allah, dalam duniaku lantas setia. Bimbing aku yang lemah, Roh di surga, tenangkanlah jiwaku. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pemberkatan pernikahan saudara dan anak kita, Rich Yonatan dan Aryani Novita, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menciptakan suatu relasi, menciptakan suatu hubungan yang baik, kita harus meneladani apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana pikiran? Bagaimana dengan perasaan Tuhan Yesus? Maka yang pertama boleh kita lihat bahwa Yesus Kristus di dalam pikiran dan di dalam perasaannya telah terdapat perendahan diri. Dia telah merendahkan dirinya. Dan bahkan dari firman Tuhan yang kita baca dari Filipi 2 ini, maka kita katakan yang walaupun dia adalah Allah, tidak menganggap kealahannya itu, keesaannya itu, kemahasuciannya itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dengan merendahkan diri dikatakan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan bahkan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan manusia. Dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, dia mau dan rela menjadi manusia supaya dia sama seperti kita. Dia tidak mempertahankan bahwa aku Allah, aku yang menciptakan, maka manusia yang berdosa yang harus mengaku salah. Manusia yang harus mengaku dosa, manusia yang harus merubah dirinya, harus menjadi seperti sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak memaksakan keadaan manusia itu. Tetapi justru yang dia lakukan adalah dia sendiri yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Artinya sekali lagi dia mau merendahkan dirinya. Dan inilah yang pertama menjadi kunci dari hubungan yang baik.
Ketika terjadi perselisihan, pertengkaran atau sesuatu yang tidak cocok antara kita dengan yang lain, maka yang biasanya terjadi adalah kita menuntut orang lain supaya sama seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Kita menuntut orang lain supaya dia melakukan apa yang seperti kita katakan. Kita menuntut orang lain supaya mereka mau merubah tingkah, tindakan, perbuatan yang tidak baik yang menurut ukuran kita. Tetapi di dalam ikatan pernikahan kita harus mencoba dan kita harus menghidupi. Seperti yang dikatakan tadi, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Kita harus mencoba membuang egoisme kita. Kita harus membuang keakuan kita. Karena selama kita masih memelihara keakuan kita, percayalah hubungan kita tidak akan pernah diakhiri dengan kebahagiaan. Tetapi ketika kita rela, ketika kita mau membelakangkan keakuan, egoisme kita, dan kita mau mencoba menyelami perasaan dari pasangan kita, maka itulah yang menciptakan hubungan yang baik sebagaimana Allah telah menciptakan hubungan yang baik antara Allah dengan manusia yang berdosa di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, firman ini juga hendak berbicara kepada kita ketika dikatakan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata di dalam penciptaan hubungan relasi yang baik antara Allah dengan manusia itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka di sana kita menemukan ternyata Yesus Kristus telah melakukan sesuatu hal yang luar biasa ketika dia mau menyerahkan dirinya mati untuk menggantikan manusia yang berdosa itu di kayu salib. Artinya Yesus Kristus telah berkorban untuk manusia. Selain merendahkan diri, ternyata pengorbanan itu juga adalah hal yang mutlak dilakukan oleh setiap orang yang membangun relasi dengan satu dengan yang lain. Secara khusus membangun relasi di dalam hubungan kekeluargaan. Ketika suami tidak mau lagi berkorban kepada istrinya, atau ketika istrinya juga tidak mau lagi berkorban kepada suaminya, percayalah ikatan pernikahan mereka akan rapuh. Tetapi dengan adanya pengorbanan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, atau kepada seorang perempuan kepada suaminya, maka hubungan pernikahan mereka akan tetap kokoh dan kuat. Pengorbanan yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pengorbanan yang benar-benar telah meninggalkan keegoan tadi, tetapi dia mau dan rela menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi suaminya. Saya sudah berbicara panjang lebar kepada kedua saudara kita, Fritz dan Aryani di sini. Sungguhnya pengorbanan ini sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang laki-laki, ketika Fritz nanti masih memikirkan apa yang perlu, apa yang dibutuhkan, apa yang dia inginkan, maka dia belum berkorban. Ketika Aryani juga masih memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia kehendaki dalam hidupnya, maka dia juga belum berkorban. Oleh karena itu pengorbanan yang dikatakan di sini, ketika kita melihat pengorbanan yang dilakukan Kristus, ketika Kristus mau menyerahkan dirinya, atau ketika Kristus seandainya dia hanya memikirkan apa yang perlu bagi dia,
tidak memikirkan apa yang perlu bagi manusia, maka hubungan antara Allah dengan manusia itu tidak akan pernah terjalin dengan baik. Maka dengan kata lain, ketika seorang suami tidak memikirkan dirinya lagi, atau yang ada dalam benaknya setiap hari, dia mencoba memikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Ketika Pritz nanti coba memikirkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Aryani, maka hubungan mereka semakin kokoh. Setiap hari ketika Aryani berpikir, bagaimana dengan suamiku? Apa yang dia butuhkan? Jadi mulu dipikir hosi prisodo pe kaos kutaku nggak bocor, masongon saringan nituak, inna kan? Tuhorjo, ini mana? Bodoh tuhoron nai. Tetapi ketika dibeli dia tidak terlalu bahagia dengan menerima itu. Tetapi ketika Aryani mencoba melihat, kaos kutang suamiku ternyata sudah tipis-tipis mau bocor nih. Kaos kakinya sudah pada bolong nih. Lalu dia pergi menyisihkan uang belanjanya, dia pergi ke pasar dibelinya. Lalu keesokan paginya suaminya mau berangkat kerja, Pak ini pakai nah. Dia pasti lebih senang ketika ada orang yang memperhatikan. Artinya saling memperhatikan. Kalau Aryani masih menuntut lipstikku nggak ada lagi, nggak pergi aku ke gereja misalnya, kan gitu kan? Bajuku ini aja, malu aku lihat kawan-kawanku. Kalau dia masih memikirkan itu sudah. Maka mulai hari ini coba memikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu. Berkorban dengan keinginanmu, menyerahkan. Tadinya kau masih menginginkan, maunya aku mau beli ini, maunya aku ini. Coba hindarkan, maunya suamiku harus seperti ini. Maunya istriku harus seperti ini. Itu ikatan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang dikerjakan. Dan perasaan seperti itulah yang terdapat dalam Kristus. Ketika dia memikirkan keadaan manusia, sehingga dia rela mati, berkorban untuknya. Menuntut yang sempurna. Ya. Kita sering kehilangan yang terbaik dalam kehidupan kita pada saat kita selalu menuntut yang sempurna. Sekali lagi, kita bukanlah manusia yang sempurna. Maka pasti ada kekelemahan, ada kekurangan, ada kesilapan, ada sesuatu yang tidak bisa kita terima dari pasangan kita. Oleh karena itu, kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia sesungguhnya dia tidak bisa menerima orang yang berdosa. Dia marah dengan orang yang berdosa. Dengan keberdosaan itu dia tidak pernah menerima. Tidak. Allah dan Yesus Kristus tidak suka dengan keberdosaan itu sendiri. Oleh karena itu dia mau mengampuni. Allah melihat kita bukan di dalam keberdosaan kita, tetapi Allah melihat manusia di dalam Yesus Kristus yang mau dan rela mengampuni kita. Di dalam Yesus segala dosa kita ditutupi, dibasuh, disucikan oleh Allah. Dan oleh karena itulah, saudara-saudara, secara khusus buat Pritz dan Aryani di sini, kunci ketiga dalam menjalin hubungan antara suami dengan istri itu maka harus ada pengampunan. Ketika dia kau melihat sesuatu yang tidak baik, kita tidak perlu toleran dengan itu. Tapi kita mencoba mengingatkan dengan baik, mencoba dengan baik, dan senantiasa kita harus mengampuninya. Bukan mentolerir kesalahannya, tetapi kita mau tidak menerima kesalahan itu, tapi kita harus tahu dan mau menerima orangnya. Tindakan perlakuan itu yang tidak bisa kita terima, tetapi orangnya harus tetap kita sayangi, karena itulah yang disebut dengan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika nanti saudara telah berjanji kepada Tuhan, ini sudah saya jelaskan bahwa saudara akan mau hidup bersama di dalam ikatan pernikahan ini. Saya katakan ikatan pernikahan ini sebenarnya adalah bentukan Tuhan.
bukan hanya berawal dan berasal dari keinginan-keinginan manusia semata, tetapi Tuhan menitipkan cinta kasih dalam hati saudara sehingga saudara mau untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Maka pernikahan itu adalah yang Tuhan bentuk. Itu sebabnya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara, Prince yang berjanji dengan Tuhannya bahwa dia akan menerima Aryani dengan apa adanya, dengan segala kondisi kehidupannya. Dan bahkan Aryani juga berjanji kepada Tuhannya bahwa dia akan menerima Prince dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri. Dan saudara-saudara, itu berarti pernikahan itu bukan janji antara Prince dengan saudari Aryani, bukan. Bukan janji antara saudara Aryani dengan Prince, bukan. Tetapi janji antara Prince dengan Tuhannya dan janji Aryani dengan Tuhannya. Maka apapun yang terjadi dengan ini, dengan pasanganku ini, ketika dia juga tidak menghargai aku, ketika dia tidak menghormati aku, ketika dia juga membuat orang tua aku tidak berharga, ketika dia juga tiap hari memukul aku, ketika tiap hari dia tidak mempedulikan aku, ketika tiap hari dia juga tidak memperdulikan keluarganya, tidak ada alasan untuk bercerai. Karena apa? Karena aku telah berjanji dengan Tuhan. Maka siapapun manusia tidak akan bisa memutuskan hubungan ini. Baik orang tua, baik para hakim di pengadilan sana, tidak ada haknya memutuskan hubunganku dengan Tuhanku. Aku telah berjanji untuk setia kepada ini, dilihat atau tidak dilihat olehnya, karena aku berjanji kepada Tuhanku. Maka apa yang ku perbuat kepada pasanganku ini adalah dalam rangka ketundukanku kepada Allahku, dalam rangka kepatuhanku kepada Bapakku, sebagaimana Yesus Kristus juga di dalam kepatuhannya kepada Allah, maka dia rela dan mau melakukan semuanya ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dan secara khusus juga Prince dan Aryani, pengampunan itu harus ada. Ini selalu saya katakan, boido hata mate alayang moroha roha bangun, ya, ngerti itu? Aryani ngerti? Enggak. Hata mate roha bangun. Nah, mungkin saya ada ucapan-ucapan kita ini ketika kita marah, mati oke sih, matilah kau, berani mati kau di sana kau, begitu kan? Bisa saja ketika dia marah, tetapi hatinya harus selalu tinggi. Ini ada seorang pemabuk kan? Setiap hari dia harus pulang mabuk, setiap hari dia harus mabuk. Lalu istrinya sudah mulai marah, lihatlah anak-anaknya sudah pada gadis, masa begitu lagi kau? Mulai besok kalau kau pulang dari gede di atas jam 10, jangan harap pintu akan kau tutup, batal. Iya. Dalam waktu sadar suaminya mengatakan iya, percayalah sama dia, aku pulang cepat besok. Tapi karena keasikan dia sambil merenonang, ya kan, di lampu, terus rupanya sudah sampai pukul 3 pagi, tidak pulang. Rupanya dia kalau jalan pulang itu maju 1 langkah, mundur 2 langkah, kan itu kan nggak nyampe lagi ya. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Dilihatnya apa namanya panangga itu anjingnya jalan, ditanya lain katanya. Dilihatnya ditunjuk ke atas, matahari itu atau bulan katanya kan. Kiranya manusia kan, nggak tahu dia. Itu aja. Lalu dia sampai ke rumahnya, diketok, buka dulu katanya. Lalu istrinya bilang, di luar kau, mati kau di situ. Semalam udah berjanji kau katanya. Jadi di sini lagi, iya mati kau di sini. Oh iya, biar senang hatimu kata suaminya ini. Biar mati aku di samping rumah, di belakang rumahnya itu ada sumur yang agak dalam. Biar lompat saja ke sumur sana biar mati aku. Biar senang hatimu katanya sama istrinya. Iya lompat saja sana.
Lalu di samping rumahnya itu ada lumpang, tahu lumpang tempat menumbuh padi dulu kan. Lalu diangkatnya itu, lalu dijatuhkan ke dalam sumur itu. Wes! Oh, lalu dia pergi ke sana, itu dia merokok di situ. Udah 15 menit, rupanya suaminya gak muncul-muncul. Dikira istrinya benar dia sudah melompat, lalu dia lari dari rumah sambil menangis, "Pak," katanya. "Tadi tuh cecek itu, Pak," katanya. Dikiranya itu benar suaminya itu melompat ke sumur. Itulah ternyata ketika istrinya sudah nangis-nangis, suaminya datang lagi. "Nah itulah kan, tadi kau bilang matikan kau, itulah aku gak jadi mati," kata suaminya. "Nangis pulanya kau rupanya," katanya. Nah, bisa marah, tetapi hati itu akan tetap mengasihi. Dalam hati itu harus ada kasih, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika dia juga tidak mau kompromi dengan kejahatan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus secara khusus, Rich dan Ariani di sini, kalau di firman Tuhan ini menyapa saudara dalam ikatan pernikahan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang telah menyatukan kita dengan Allah. Kiranya demikian hubungan saudara di dalam keluarga yang saling mengasihi, mengesampingkan egoisme. Kita mau berkorban, saling mengampuni di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat hidup berbahagia, selamat ribut rukun di dalam pernikahan saudara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang meneguhkan kami. Secara khusus meneguhkan saudara kami Prince dan Ariani di sini ketika mereka akan melangsungkan pernikahan mereka. Firman-Mu menjadi dasar yang kokoh di dalam ikatan pernikahan ini. Kami serahkan hidup mereka. Biarlah Roh Tuhan yang senantiasa menyertai, mengajari, membimbing mereka di dalam menjalani kehidupan keluarga mereka kelak. Dan kiranya Engkau hadir pada hari ini Tuhan untuk memberkati putra-putrimu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat acara adat hari ini. Biarlah Engkau mempersatukan keluarga Lubis dan keluarga Simatupang di dalam kasih Allah. Dan biarlah melalui setiap tahapan-tahapan adat yang kami kerjakan hari ini benar-benar disatukan oleh kasih sebagaimana Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga kedua keluarga ini saling mengasihi ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan kami serahkan seluruh keluarga besar Lubis dan keluarga besar Simatupang yang akan hadir pada hari ini. Kiranya Kau memberkati ketika mereka masih dalam perjalanan, melindungi mereka hingga tiba ke tempat ini, dan ketika kami boleh bersekutu juga di sini Tuhan, menyertai kami dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Maranatha,
dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, saudara Fritz Jonathan Lubis, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Aryani Yovanita Berliana Simatupang menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berikanlah jawabanmu. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan saudari Aryani Yovanita Berliana Buru Simatupang yang telah dipilih oleh saudara Fritz Jonathan Lubis ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Fritz Jonathan Lubis menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berikanlah jawabanmu. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara dengarkan tadi menjadi dasar pernikahan saudara. Dari gereja kita akan diberikan satu buah Alkitab. Dan rajinlah untuk membaca, mempelajari, dan menghidupinya. Supaya keluargamu kelak menjadi keluarga yang berbahagia. Bakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Bahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasih-Nya. Satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat tiap hari pun jalan hidupnya. Mereka serta Tuhannya. Berbahagia suami dan istri yang dihormati anak-anaknya, yang bertekun berdoa tiap hari bagi semua keluarganya. Sama berdoa melalui doa yang diajarkan Tuhan. Di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang
teteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Ibu, hormati orang tuamu akan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Jongjongau mewakili sian suhut paranak. Parjoluma hupasatami mau liati gudang tutuhat ta pardinggan basai ala dingkaddo boy mardalan pamasu-masuhon ni yanakon nami di bagas atikion. Soksongoni manang tuhamuna pangulani huria padita nama masu-masu yanakon nami do parumen nami di bagas atikion. Mau liati gudang mau hupasatami amang inang. Swaksonima tarlumobi dihita saluhutna. Di raja ni dongat tubuh, raja ni dongat sahuta, raja ni boru, raja ni ale-ale. Tarlumobi ma di raja ni hula-hula nami, dohot tulang nami, dohot dihita naliat nalolo naro di bagas atikion madohoti acara pamasu-masuhon di bagas atikion. Mau lihat godang ma amang inang upasatami dihita saluhutna. Di haroromuna mengadopi pesta pamasu-masuhon. Di bagasan tikion di tongani garejaon di Sudirman. Alani amang inang hamisian hasuhuton suhut parana. Asa duk sidung sipul pamasu-masuhon sian garejaon. Dunga haruar hita sian bagas garejaon asarap udur mahita tu bagas naung hupara dihami ima di wisma sopogodang di Sabolaon asa di sima hita mangan idah nalas huhut minum ait sitio-tio huhut manggara adat nahobar di ulauni di bagas sasadarion di sialai hupasatami ma hamulyoton rohanami tuhita saluna botima sian hami suhut paranak. Tema di hamuna protokol nami sian hami suhut perboru perjoloma madok malati tuhata pardingga basai ala asin rohana toktong namngaramoti hita saluhuna lumbuwi ma di bagas tikyon dina rap hita mangudurhon boru nami dot hela nami majalo pa masu-masu perbagason sian joron itu hatta. Di hamuna saluhuna naholong hami. Lumobima di amang padita dohot pangulan ni huria saluhuna. Sian hami suhut perboru. Madok mulai instituto hamuna saluhuna di pengang pakobasir muna di pamasu-masu ni boru nami dohot hela nami di bagas tikyon. Saya yang kiat ma tuh hatta masu-masu hamuna di sudi ulam muna
boy marbungarat tujuan narion. Di hamuna saluhuna na holongi hami. Di hita na marungat tubuh si batu waktu katoro. Di dunga sahutan nami boru lubuwi matu di hamuna saluhuna hula-hula nami tulang nami saluna. Amang mulai din ma ditinggi muna narot ang mangudurhon buru nami di manjalo pa masuk di bagas sadarion. Duksidong kita sian bagas coroon rap udur mahita tu supugodang enak KBB di samping ni Garijaon ima nalawan jalo adat khubar tu para datota di bagas sadarion. Kata sen hamis yang